Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nazia Syafa'ah, NIM 220121110076, kelas PIPS C, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dosen pengampu Rika Inggit Ismawati. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah menurut perspektif filsafat ilmu, yaitu suatu pendekatan historis dalam memahami kebenaran ilmiah dan aktualisasinya dalam bidang praksis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa manusia dalam hidupnya senantiasa berusaha dan menemukan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang bersifat eksistensial. Persoalan dari sini adalah apakah kebenaran itu sungguh ada, dan kalau ada, apakah kebenaran itu, bagaimanakah manusia memperolehnya, bagaimanakah sifat dari kebenaran itu. Nah, sifat dari kebenaran itu yaitu apakah dia bersifat relatif ataukah dia bersifat mutlak. Nah, tentunya serangkaian pertanyaan yang lebih lanjut dapat diajukan. Namun pada dasarnya kebenaran adalah hal yang senantiasa dicari dan dipersoalkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori kebenaran, yaitu yang pertama, persoalan teori kebenaran sebagai persesuaian yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Aristoteles, yang mengemukakan bahwa dasar bagi teori kebenaran korespondensi, yakni sebagai persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Nah, teori ini sangat ditekankan oleh aliran empirisme yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi sebagai sumber utama pengetahuannya. Seperti pada pernyataan atas proposisi atau hipotesis tanpa kenyataan faktual yang menyatakan tidak apa dianggap benar, seperti contohnya, apakah Tuhan itu maha besar? Nah, kalimat ini hanya berupa kalimat, namun memiliki banyak arti empirisme. Yang kemudian yaitu contoh lainnya pada slide berikutnya, bumi itu bulat dan tidak datar. Apa buktinya? Nah, itu berikut contoh-contoh dari teori kebenaran persesuaian. Berikutnya yaitu teori kebenaran koherensi yang dianut oleh kaum rasionalis, Leibniz, Spinoza, Descartes, Hegel. Menurut teori ini, kebenaran tidak ditemukan dalam kesesuaian antara proposisi dengan kenyataan, melainkan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Suatu pengetahuan dan teori pernyataan proposisi atau hipotesis ini dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan. Nah, contohnya persoalan matematika. Kemudian ada contoh lain yaitu air mendidih pada 100 derajat Celcius berdasarkan praktek langsung bahwa hasilnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Parafin mencair pada 60 derajat Celcius dan lilin mencair kalau dimasukkan ke dalam air yang sedang tentang perbedaan kebenaran empiris dan logis. Jika empiris lebih menekankan objek, kalau logis lebih mementingkan subjek. Empiris lebih menghargai cara kerja induktif dan a posteriori, sedangkan logis lebih menghargai cara kerja deduktif dan a priori. Nah, yang ketiga, empiris lebih mengutamakan indera, jika logis lebih mengutamakan akal budi. Nah, berikut tadi adalah penjelasan saya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bu Rika Inggit Asmawati yang telah melihat video saya. Kemudian saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.